ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaik Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya. Afwan ana izin bertanya. Mohon nasihatnya Ustaz, cara mendakwahi orang tua yang suka mencela pemerintah. Barakallahu fiik Ustaz. kurang apa? Mohon nasihatnya Ustaz, cara mendakwahi orang tua yang suka mencela pemerintah. Ya, ini musibah ya terkait dengan banyak dari orang tua. Ya karena kalau misalnya eh, duduknya sering di depan layar televisi, sering dengar berita-berita, sering baca dari berita-berita, ya itu jarang orang yang selamat dari hal itu. Ya, beritanya pun dianggap lurus pun di dalamnya terkandung celaan terhadap pemerintah. Jadi paling sedikitnya pandai mengkritik. Pandai mengkritik. Itu hal yang keliru ya, hal yang keliru. Karena itu saya tadi sebutkan ya, kesepakatan-kesepakatan ulama itu jelas, itu penting diperhatikan, itu ilmu. Jadi antara hal yang disepakati, para ulama sepakat itu wajibnya untuk menghormati pemerintah. Tauqirus sultan namanya. Itu ada disebut oleh Ibnu Abdul Bar dan selainnya dari kesepakatan. Itu bukan hal, kalau bahasa apa namanya orang itu bukan kaleng-kaleng ya, itu bahasa itu. Itu hal yang diterangkan di dalam buku-buku akidah, ditulis sebagian pembahasan khusus untuk penghormatan terhadap pemerintah. Sebab itu dari hal komponen penting terjalinnya kesejahteraan dalam sebuah negeri. Ya jangan melihat pada pemerintahnya sendiri. Lihat kepada perintah Allah di dalam hal itu, perintah Rasulnya. Ya, dan lihat kepada manfaat yang terjadi di belakangnya. Karena itu Imam Malik rahimahullah, itu disebut dari Imam Malik, dari sejumlah as-salaf. Ya, beliau berkata, dia kata, apa namanya, seorang bersabar pada kezaliman, 60 tahun dia bersabar kezaliman seorang pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada, apa namanya, satu hari tanpa dia ada seorang pemimpin. Itu harus dipahami pentingnya sebuah pemimpin itu walaupun dia zalim, tapi banyak maslahat-maslahat lain yang besar terpelihara dengan hal tersebut. Ya, dan saya juga heran ya di kita ini sudah nggak ngambil pelajaran begitu. Di masa apa namanya Krismon itu yang orang-orang menamainya dengan bahasa yang zalim sebagai reformasi, padahal itu penghancuran untuk negeri. Sampai hari ini kita masih merasakan pahitnya. Itu kan bisa kita lihat pada saat itu. Pemerintahnya bukan tidak ada, lagi digoyah, lagi digoncang. Lihat berbagai kerusakan yang terjadi di tengah kita. Itu harusnya diambil pelajaran. Iya, ambil pelajaran. Jadi yang ingin ribut-ribut itu, yang senang mencela, itu harusnya begini kalau ingin kita berakal, apa namanya, berpikir logis ya. Ini kan katanya akal sehat ya. Ya kalau ingin berpikir logis, Anda itu konsepnya apa? Yang sudah Anda berikan untuk negeri ini apa? Apa yang bisa dijalankan? Nah, itu harusnya begitu caranya, jangan pandai mengkritik saja. Ya, karena kita menghendaki perbaikan, menghendaki kebaikan untuk semuanya. Kalau dia tidak tahu masalahnya, dia jangan masuk di situ. Hal-hal yang terkaitan dengan pemerintah itu ada hal-hal yang memang di pandangan rakyat mungkin nggak bagus. Tapi pemerintah itu melakukannya untuk suatu maslahat, kebaikan untuk rakyat. Rakyat nggak bisa tahu tentang hal itu. Kalau diberitahu nanti bocor kebaikan yang mau dilakukan. Itu ada hal-hal yang seperti itu dalam politik syar'i. Ya, dan itu mungkin jawaban ringkasnya ya, seperti itu. Itu ada kaidah-kaidahnya di pembahasan ilmu, ada pijakan-pijakannya, dan saya tidak bisa memperluas ya jawaban. Tapi dinasihati orang tua supaya apa namanya mengambil hal yang lebih bermanfaat, menjaga lisan, lebih banyak membenahi diri sendiri, menangisi kesalahan sendiri, ya lebih banyak menghisap diri sendiri daripada mengurusi orang lain. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.